Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau siapkan Alkitab kita, siapkan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Yuk kita bersatu terlebih dahulu ya. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan dengan ceria. Yuk semuanya. Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu. Kami mau mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Walaupun kami ibadah dalam keadaan online, tetapi kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat menerima dan melakukannya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau jadi pasukan Tuhan nih. Kita mau jadi pasukan Laskar Kristus buat Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyi Laskar Kristus. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan berjalan.
adik-adik sekolah minggu GMI Sion Dadap. Selamat pagi, apa kabar semua? Saya harap kita semua selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh bertemu kembali lewat online sekolah minggu. Kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua supaya firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan bersama-sama kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, hari ini kita akan belajar cerita mengenai seorang tokoh Alkitab yang sudah sangat terkenal. Adik-adik pasti pernah mendengar nama Yakub, ya kan? Yang dicatat dalam Kejadian 33 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi saya ulangi, nanti adik-adik bisa baca sendiri ya di rumah. Dari Kejadian 33 ayat 1 sampai 11. Ya, Yakub adalah saudara kembarnya Esau. Pernah dengar cerita ini ya? Nama ini paling tidak, yang lahir dari pasangan suami istri Ishak dan Ribka. Sebelum mereka lahir, Tuhan sebetulnya sudah mengatakan bahwa Ia akan memilih Yakub untuk menjadi tuan atas saudaranya Esau. Dan juga Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan memakai Yakub, Ia akan memberkati Yakub sehingga Yakub nanti menjadi berkat bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa lain. Namun nanti kalau adik-adik baca, maka kita akan lihat Yakub ternyata menjadi orang yang tidak sabar. Dia tidak menyerahkan diri dalam rancangan Allah, padahal Allah sudah berjanji akan memberkati dia. Tapi ternyata Yakub berusaha dengan cara yang licik, dengan cara yang tidak baik. Dia mau merampas, mengambil berkat Allah bagi dirinya. Terbukti nanti ternyata Yakub kemudian merampas hak sulung atau warisan dari saudaranya Esau hanya dengan semangkuk roti dan masakan kacang merah. Kemudian dia juga bersama ibunya berhasil menipu ayahnya Ishak dan merampas berkat yang sebetulnya untuk saudaranya Esau. Nah, apa akibat perbuatan Yakub ini? Perbuatannya yang buruk ini akhirnya membuat keluarganya jadi berantakan, ayah dan ibunya jadi sakit hati dan kemudian sedih. Esau saudaranya juga marah serta ingin membunuh Yakub. Yakub sendiri bagaimana? Yakub sekarang akhirnya harus lari. Dia melarikan diri jauh dari rumahnya, jauh dari kampung halamannya, dan dia sekarang menjadi budak atau menjadi pembantunya Laban yang di kemudian hari nanti menjadi mertuanya. Dan yang paling menyedihkan, adik-adik tahu apa? Yakub nanti tidak lagi pernah bertemu dengan orang tuanya. Dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya dan ibunya karena mereka sudah lama meninggal dunia ketika Yakub kembali ke rumahnya. Nah, dalam pelariannya nanti baru Yakub kemudian menyadari, dia menyesal akan perbuatannya. Dan setelah Allah meyakinkan dia bahwa Allah akan menyertai dia, baru Yakub mau kembali berjumpa dengan saudaranya Esau. Walaupun Yakub masih takut-takut. Dia takut kenapa? Karena Esau masih menaruh dendam, pikir Yakub. Yakub berpikir bahwa jangan-jangan Esau masih dendam setelah berpuluh-puluh tahun, 20 tahun mungkin kira-kira Yakub melarikan diri. Dan sekarang dia masih takut. Jangan-jangan saudaranya Esau ternyata masih dendam. Bagaimana kalau Esau masih dendam? Nanti aku dibunuh. Nah, tapi akhirnya Allah meyakinkan bahwa Allah akan menyertai dia. Yakub, kembalilah. Akhirnya Yakub pun memilih untuk taat sekarang dan dia kembali. Dia berjumpa dengan Esau, kakaknya, saudara kembarnya. Ternyata Tuhan sudah membuat Esau mengerti. Esau sudah sadar juga bahwa memang Yakub yang dipilih Allah untuk berkat ini. Yakub dan Esau akhirnya bertemu, mereka saling meminta maaf, mereka berdamai dan saling mengampuni. Apa yang kita pelajari dari kisah ini, adik-adik? Dari sini kita belajar bahwa Allah yang memilih orang untuk mendapatkan berkatnya dan dengan tujuan menjadi berkat bagi orang lain. Berkat Allah tidak bisa dipaksakan,
tidak dapat diambil dengan cara yang tidak pantas. Hanya Allah yang bisa memberikan berkat itu. Kalau dengan cara yang tidak wajar seperti Yakub dengan licik dan penuh tipu daya, dia mencoba mengambil berkat Allah bagi dirinya, dia mendapat akibat buruknya. Dan dari sini juga kita belajar, kita anak-anak Tuhan kalau sudah berbuat kesalahan, kita harus berani jujur, mengakui, dan pada akhirnya kita saling meminta maaf dan mengampuni supaya kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan semua orang. Mari adik-adik kita semua berdoa supaya Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagi kita, agar kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ada ayat hafalan dari Kolose pasal 3 ayat 13b. Sekali lagi saya ulangi. Ayat hafalannya dari Kolose pasal 3 ayat 13b. Ampunilah seorang sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Kiranya biarlah Tuhan memberkati kami semua supaya kami boleh belajar dari kisah ini, bahwa berkat Tuhan tidak boleh kami paksakan, hanya Tuhan yang akan memberikan berkat-Nya. Dan juga tidak boleh dengan cara yang tidak baik kami mencoba mengambil berkat Tuhan bagi kami. Tapi kami tahu, biarlah kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang akan memberkati kami, dan kami mohon berkat Tuhan supaya kami juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini dan seluruh anak-anak GMI Sion Dadap. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Hari ini kita sampai di sini. Kita akan bertemu lagi lain kali di cerita selanjutnya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, Gideon itu adalah seorang yang gagah berani. Dia mau dipakai di masa mudanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita juga mau dipakai Tuhan di masa muda kita untuk memuliakan namanya. Kita mau bernyanyi, kalau kita berdiri, Gideon seorang pahlawan. Gideon seorang pahlawan.
kita sudah ibadah online pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk taat kepadamu Tuhan. Di masa muda kami Tuhan, kiranya Engkau yang memakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah ya Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat kepada Tuhan, kami menjadi anak yang baik kepada Tuhan dan kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami mau berdoa doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini